Happy Cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa terhadap satu emiten yang dengan kode SSMS ya, sumber sawit. Ya, salah satu perusahaan sawit yang sangat prospek di Indonesia ya. Seperti kita ketahui, CPO harganya naik ya. Biasanya dengan kenaikan harga komoditinya maka diikuti dengan kenaikan harga sahamnya. Ini kesempatan yang baik karena SSMS lagi turun ya, sehingga ini bisa dikolek di harga rendah. Kemudian nanti akan saya bandingkan salah satu pesaingnya SMIP ya, SIMP ya. Jadi dari grupnya Salim ya, yang juga bergerak pada CPO. Baik, saya akan kombinasikan seperti biasa ya. Saya tidak akan mempertentangkan analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa bandarmologi. Ya, mana yang paling baik tidak akan seperti itu, tapi saya akan menggunakan ketiga-tiganya untuk kemudian nanti bisa diputuskan sendiri oleh Bapak Ibu apakah dan sobat investor apakah kita layak beli pada harga saat ini atau menunggu dulu. Putusan terserah pada Bapak Ibu sekalian. Dan yang fitur yang membantu saya adalah Stockbit Pro. Jadi Stockbit dalam edisi yang Pro ya. Baik, ini watchlist-nya ya, ini Stockbit-nya sudah terbuka. Kita lihat harga ini pasar lagi masih bergerak ya di sesi 2. Kita lihat SSMS ya 1005 ya sekarang. Pertama kita lihat IHSG terlebih dahulu ya. IHSG-nya bagaimana kita lihat dulu. IHSG indeks harga saham gabungan seperti yang sudah saya prediksi di sebelum-sebelum ini akan sideways terus ya. Selama dia berada di ini ya, di titik ini dia akan sideways ya. Karena kita lihat ini kalau dari chartnya secara harian ya bisa kita lihat di sini dia sudah tembus di channel naiknya yang warna hijau ini. Dia sudah tembus ke bawah, kemudian dia gap up ya. Gap up di tanggal 12 Maret kemarin dan semingguan ini bergerak naik turun di kisaran ini ya 6.378 sampai dengan 6.280 akan seperti itu ya, karena memang keadaan saat ini perekonomian serba tidak pasti ya, antara pemulihan sedang berlangsung dengan kekhawatiran pasar ya, kekhawatiran pasar apakah pandemi ini selesai atau masih berlanjut, sehingga memang seperti itu. Ini yang menyebabkan bertahan karena ada stimulus dari pemerintah Amerika yang cukup besar ya, sehingga menggerakkan investor yang ada di Amerika untuk menuju ke emerging market ya. Jadi emerging market adalah dari negara-negara berkembang. Mereka mengalihkan modalnya di negara-negara berkembang. Baik, kita lihat ya, kalau charting untuk monthly-nya coba kita lihat yang IHSG-nya ya, sudah saya bahas sih sebenarnya ya. Jadi monthly-nya itu masih charting naik ya. Kemudian kalau ini yang merah ini ya bergerak ke atas. Kemudian kalau weekly-nya sedikit turun ya. Dan daily-nya ini yang seperti sudah kita bahas tadi dalam keadaan sideways ya, tidak kemana-mana. Kemudian kita lihat dari emitennya sendiri SSMS ya. Bisa kita lihat di sini untuk yang monthly terlebih dahulu, monthly-nya ya. Untuk monthly-nya dia untuk yang support-nya ini garisnya lurus ya, tapi untuk yang
resistennya turun. Jadi kecenderungannya sideways tapi cenderung turun perlahan-lahan untuk yang monthly. Kemudian untuk yang weekly ini yang warna orange ini supportnya turun dan resistennya juga turun. Kemudian kita lihat yang daily. Yang daily ya ini ya, ada beberapa garis yang saya gambar di sini yang warna hijau. Channel sempat turun, channel turun ya, kemudian naik, kemudian sekarang jebol supportnya ya, sehingga turun, kemudian kali ini dia sideways ya, jadi agak sedikit naik tapi tidak terlalu, kemudian yang resisten atasnya ini turun, membentuk triangle atau segitiga, pola triangle atau segitiga. Jadi cenderung sideways juga. Kemudian kalau kita lihat ini ya, ini adalah bandar movement, bandar movementnya distribusi, kemudian bandar value-nya juga menurun, dan foreign flow-nya juga lagi distribusi. Coba kita lihat, kita cek detektor bandar ya. Kita lihat detektor bandar ya, hari ini ya big distribusi ya, kesimpulannya ya. Normal distribusi, top 1, top 3, top 5, big distribusi, average-nya big distribusi. Ya, jadi yang beli ZP, YP, dan AK, kemudian yang jual SQ, DR, dan CS. Lalu kita tarik ke belakang, 1 minggu ke belakang, coba netral 1 minggu ke belakang ya. Jadi ini mulai akumulasi ya di 1 minggu ke belakang. Kalau kita lihat ZP lagi yang beli, YP dan CC yang jual, DR, CR, CS, dan YP. Kemudian kalau kita tarik lagi 1 minggu, 2 minggu ke belakang, nah small akumulasi ya, sudah mulai akumulasi ini ya. Berarti yang hari ini big distribusi itu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, kita lihat ZP, YP, dan CC sama ya. Kemudian yang menjual adalah DR, CS, dan YU. Itu untuk kita tarik lagi ke ini 2 minggu ke belakang, coba 3 minggu ke belakang. Nah, ternyata sudah akumulasi. Jadi small akumulasi, normal akumulasi, small akumulasi, normal akumulasi, akumulasi ya. Jadi sejak 2 mingguan sudah akumulasi. Yang pembelinya FS, ZP, dan CC, yang jualan YP, DR, dan PQ. Coba kita lihat yang mentok di 1 bulan. Bulan ke belakang, kalau distribusi akumulasi ya, berarti ini ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar ya pada semingguan ini saja yang big distribusi. Saya kira ini bisa disimpulkan tujuannya adalah market maker mendapatkan harga yang lebih murah. Itu ya secara bandarmologinya. Kemudian kita lihat secara fundamentalnya. Coba kita lihat secara fundamental ya. Tadi sudah saya siapkan ya untuk SMS ya. Kemudian ini pembandingnya ya. Di sektor sawit itu ada 2 yang saya perhatikan ya. Saya jadikan watchlist. Itu yang kedua adalah grupnya Salim ya. SIMP, bisa kita lihat di sini untuk yang bulanan, time frame bulanan, dia channelnya menurun ya, yang warna merah ini. Kemudian yang mingguan juga sama menurun trennya ya, downtrend. Nah ini. Kemudian kalau kita lihat daily-nya coba, kita lihat secara daily itu naik ternyata. Secara daily itu naik ya, ini yang warna hijau, dia naik ya. Kemudian ini channelingnya yang ini dia turun, sempat turun, kemudian naik lagi. Dan kalau kita lihat di bandar movement-nya ini akumulasi ya. Jadi ini menarik ini. Kemudian bandar value-nya juga naik, yang foreign flow-nya yang turun. Coba kita cek juga untuk yang Salim ya, Salim Ivo Mas Pratama, grupnya Salim ini ya. Hari ini dia ada akumulasi ya, kesimpulannya small akumulasi untuk 1 hari ini. TH, PK, dan NI
yang membeli terbanyak, YP, DR, dan SH yang menjual terbanyak. Coba kita lihat 1 minggu ke belakang. Minggu ke belakang, coba kita lihat peak akumulasi ya. Peak akumulasi DH, BK, dan IN, kemudian RP, YP, dan DR yang menjual. Lalu kita lihat 2 minggu ke belakang. Ya, sama ya, peak akumulasi, normal akumulasi, peak akumulasi, kesimpulan juga akumulasi. DH, BK, IN, dan RP, YP, dan DR ya. Lalu coba kita 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu ke belakang, peak akumulasi juga. Menarik berarti ya ini ya. DH, BK, dan IN, dan RP, YP, dan DR. Hampir sama ya komposisi. Yang paling banyak jualan dan yang paling banyak beli. Kemudian 1 bulan ke belakang, juga peak akumulasi. DH, BK, dan IN, dan YP, RP, dan DR. Sama ya, yang menjual dan posisi menjual dan membeli paling banyak. Itu diduduki oleh market maker yang sama. Ini untuk Salim ya. Jadi sangat menarik dua emiten ini. Kemudian secara fundamental kita lihat ya. Fundamental untuk SSMS ya. Kita lihat current BI-nya sudah tinggi ya, 34,60 di atas 15 ya. Berarti kalau kita membeli semua perusahaannya ya sesuai dengan nilai market cap-nya, maka kita butuh 34 tahunan atau 35 tahun untuk kembali modal. Kemudian book value-nya 2,4 juga sudah sangat tinggi, di atas 2 ya, seharusnya di atas 1. Lalu EV to EBIT-nya masih juga tinggi ya, di atas 12 EV to EBIT-nya. Jadi karena perusahaan sawit ini rupanya dihargai mahal ya. Kemudian market cap-nya bisa kita lihat 9 dan enterprise value-nya ya yang sebelum pajak dan interest dan bunga ya itu 14 miliar. Market cap-nya 9 miliar. Kemudian return on asset-nya 2,3, tidak terlalu tinggi. Return on equity-nya 6,9, cukup lumayan, tapi masih di bawah 10%. Kemudian aset turnover-nya 0,31 ya. Lalu kita lihat GPM-nya cukup tinggi, di atas 47%. NPM-nya 17%, cukup tinggi, dan harga konsensus dari analis berada di atas harga sekarang semua. Jadi cukup. Kemudian hutangnya 4 miliar ya. Hutangnya juga cukup tinggi ya. Terus kemudian finansialnya, kondisi keuangannya, cash flow-nya kita lihat sekilas ya. Setara kas ini naik turun pada saat pandemi, turun ya, rugi, dan kemudian sudah pulih. Lalu kita lihat income statement-nya. Income statement-nya kita lihat langsung laba bersih tahun berjalan sempat turun pada saat awal pandemi ya, bahkan rugi, lalu sekarang sudah pulih. Jadi ini mulai turnover ya. Kemudian return on asset-nya perkembangannya ya sempat berada di bawah 0 ya, dan sekarang sudah mulai berada di atas ya, tetapi sempat turun juga di kuartal ketiga. Return on equity-nya hampir sama dengan return on asetnya. Kemudian kita lihat di balance sheet-nya. Kita lihat di balance sheet-nya. Nah, kita lihat di total aset lancar ya, kas setara kas. Ini baru ada tidak lengkap ya, coba yang di sini. Nah, ini aset lancarnya memang ada penurunan ya, terkena pengaruh pandemi. Kemudian liabilitas jangka pendek, hutangnya juga naik. Lalu
book value itu harusnya turun, udah benar, sudah turun. Ya, sudah dihargai lebih murah daripada harga biasanya. Kemudian nanti kita cek lagi di funda chart-nya ya. Oke, itu terus coba kita lihat perbandingannya tadi dengan SMIP ya. Pesaing kuatnya SMIP. Di samping itu ada DSNG dan LSIP. PI-nya cukup tinggi ya. PI itu yang baik, yang rendah di bawah 15. SLIP yang paling bagus. Hampir sama ya dengan SMIP. Ya, PI rasionya. Kemudian book value-nya 2,4, tinggi ya DSN. Dan SMIP 0,5, ini paling rendah. Ini SMIP menang di sini. Kemudian market cap-nya 9, hampir ini 7 miliar, ini 9 ya. Market cap-nya dia nomor 1 dibandingkan perusahaan yang sejenis. GPM-nya juga nomor 1 dibandingkan perusahaan yang sejenis. NPM-nya 17%, kalah dengan London Sumatera ya. Dan SMIP berada di bawahnya SSMS. Kemudian return on asset-nya, SMIP baru 1%, SMS masih menang. Dan yang paling tinggi adalah London Sumatera. ROE-nya 7%, lebih tinggi SSMS dibandingkan SMIP. SIMP ya. Kemudian rasio hutangnya kita lihat, debt to equity rasionya 1,66, SMIP lebih baik ya, rasio hutangnya lebih kecil. Tapi dia juga tidak terlalu tinggi ya nih ya, hutangnya untuk SSMS. Tapi sudah di atas 1, kemudian dividen yield-nya SSMS payout rasionya tidak ada, jadi kemarin tidak membagi ya, tidak membagi dividen. SMIP juga, SMMP juga sama, tidak membagi. SLIP yang membagi ya di sini. DSNG juga membagi, tapi kecil ya rata-rata pembagiannya. Kemudian lain lagi adalah net income-nya. Net income-nya hampir sama dengan SIMP ya. Dan LSIP yang paling tinggi. Ya, jadi seperti itu untuk perbandingannya sebenarnya antara SSMS dan SIMP itu cukup bersaing ketat. Lalu kita lihat funda chart-nya ya. Funda chart. Ini untuk PBV-nya dia berada di atas rata-ratanya ya sekarang 2,39, rata-ratanya di 2,22. Ya, jadi sudah turun sebenarnya. Kemudian untuk PE rasionya karena ini rugi ya, di pandemi kemarin rugi sehingga tidak terlalu menggambarkan saya kira. Kalau PE rasionya berada di bawah rata-ratanya, jadi sudah cukup murah ya untuk harga yang sekarang. Kemudian kita lihat yang terakhir dari sisi seasonality-nya. Ya, seasonality-nya dia untuk tahun ini kemungkinannya untuk naik besar apa kecil ya. Kita lihat ini tadi sudah saya siapkan ya. Seasonality-nya. Oh, tidak ada, baik saya buka aja yang lainnya ya. Buka lembar yang baru untuk seasonality-nya. Ya tinggal ini ya. Nah, untuk bulan Maret SSMS kemungkinan 60% ya untuk kemungkinan naik ya. Ini jadi satu peluang, dia bulan Maret historinya bagus. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan like untuk channel ini sehingga channel ini bisa memberikan banyak
pencerahan buat Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa untuk semuanya disclaimer mode on ya, silakan tadi disimpulkan sendiri bagaimana seharusnya pilih masuk di SSMS atau SIMP. Terima kasih. Salam cuan, salam sehat.